Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau cek hadiran kalian dulu ya. Ibu mau absen dulu. Nur Hikmat, Ada Bu. Sudiasana, Ada Bu. Tiara, Hadir. Yulia Elin. Ada Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini ada semua ya. Di sini ibu mau tahu ketua kelasnya siapa ya? Bu. Boleh minta tolong pimpin teman-temannya berdua. Ini Bapak. Makasih. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita ketemu lagi kepada ketua kelas untuk membagikan paket ini agar kita belajar tidak hanya berfokus kepada itu saja ya, tapi kalian juga bisa melihat materi yang akan kita bahas di buku paket. Sudah dapat semua? Sudah Bu. Baik, jadi sebelum kita masuk, Ibu mau sampaikan, kan ini pertemuan pertama kita kan di semester pertama pada pelajaran pendidikan agama Islam yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Ibu juga punya materi yang bisa kalian lihat di jadi materi kita pada pertemuan pertama ini yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Di sini ada yang tahu sebelumnya iman kepada kitab Allah itu iman yang berapa? Tiga, Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas ada 3 poin, yaitu tentang pengertian kitab-kitab Allah beserta isinya dan juga perbedaan kitab beserta suluk. Yang pertama pengertian kitab Allah. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu berarti kita tuh percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai pedoman untuk umat manusia. Selanjutnya kita masuk ke kitab Allah. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya berisi 3 perintah dan 7 larangan. Kitab yang kedua ada yang kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud dan ditulis dengan bahasa Kipti. Berisi 3 perintah atau nyanyian-nyanyian di dalamnya. Ya, kitab yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad ke-1 Masehi dan ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Berisi kurang lebih ada 6 perintah dan juga 6 perintah tentang meyakini Tuhan. Yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran ini kita tahu bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi atau kurang lebih 611 sampai dengan 630 Masehi. Yang berisi tentang akidah, ibadah,
dan so. Jadi kitab itu tadi itu artinya sekumpulan buku yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Dan sedangkan suhuf ini sama seperti kitab di sekumpulan buku, namun lebih kayak terpisah-pisah isinya. Nah, suhuf ini juga hanya ada dua, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf yang diturunkan ada kepada 4 nabi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu ada menerima 10 suhuf. Sedangkan Nabi Ibrahim ada 30 suhuf, Nabi Syekh menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Sedangkan yang tadi kitab awal itu hanya ada 4 kitab dan 4 nabi yang menerimanya. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, dari kalian apakah yang ingin ditanyakan? Mungkin dari pengertian kitab ataupun perbedaannya yang sudah. Bu, Ya, silakan. Bu, kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Nah, kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Ya, kayak yang dijelaskan di awal tadi. Kita tuh hidup kayak misalnya hidup tuh masih kayak di kegelapan tuh. Kadang tahu arah mana kemana gelap. Nah, dengan adanya kitab ini, jadi kita kayak cahaya lampu yang menuntun kita ke arah yang kita tuju. Dan juga dengan adanya kitab Allah, kita bisa mengetahui informasi tentang orang-orang terdahulu seperti para nabi, rasul. Jadi di kitab itu kita mencari informasinya. Mungkin seperti itu. Apakah bisa ditemui? Ada lagi lah selain sana? Paham semuanya ya berarti? Oke. Kalau paham, di sini mau membuktikan kepahaman kalian. Nah, karena tadi paham semua lah, ada yang bertanya lagi. Jadi di sini Ibu ada soal untuk mengetahui pemahaman kalian. Ada 5 soal, bisa dibaca atau dilihat dan dipahami dulu sebelum kita jawab sama-sama. Soal pertama. Dari soal nomor 1 ini ada yang mau jawab kedua nggak? Jika tidak ada, Ibu buka. Ya lah. Sudah. Oke. Sudah dapat jawaban? Sudah. Minta bisa maju. Kamu salah sendiri dong, Bu. Ada. Kalau salah nanti kita jawab sama-sama. Sudah. Lanjut soal kedua. Oh ya, Ibu lupa. Ini tuh soal perintahnya Ibu lupa menulis. Jadi itu tuh maksudnya tuh kalian disuruh menyocokkan dari nama dari kitab yang sudah ada di sebelah kanan itu, menyocokkan kepada siapa atau tersebut di terima itu. Ada yang jawab soal kedua ini? Ada? Baca aja dulu. Ibu beri kesempatan sekitar 5 menit untuk memahami soal kedua ini. Ada yang dibaca? Kalau ya, silakan.
menjawab mau cenderung menemani siapa yang mau benar-benar dia. Sama aja. Karena akan selanjutnya siapa yang pertanyaannya selalu menjawab pertanyaan Dari aku. Nah, terakhir karena ini satu orang yang berbeda, jadi mas tentang jawab pertanyaan ini. Yang adalah nanti terima kasih semuanya. Karena semuanya sudah dijawab, jadi kita periksa sama-sama saja ya benar atau tidaknya jawaban teman-teman tadi. Pertanyaan pertama tadi, percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kita kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia adalah pengertian iman kepada kita tolak. Kita lihat ke sebelumnya. Ya, kepada kita. Nah, yang kedua pengatannya menyocokkan kan tadi nabi dan penerimanya. Jawabannya itu ada B. B itu 1 B berarti Allah diturunkan kepada Nabi Musa. 2 C Zabur kepada Nabi Daud. 3 D Injil kepada Nabi Isa. Dan terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, benar sekali loh. Soalan ketiga, kita Zabur diturunkan pada abad ke jawabannya C. Sebelum masih kita lihat dulu apa benar atau tidak. Sebelum masih belum. Ya, benar sekali. Soal yang keempat tadi, kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa, jawabannya surat Yasin. Kita lihat kita ditulis surat Yasin. Kita tadi, Injil. Maaf lupa. Kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani. Ya, betul. Soal terakhir, di antara nabi banyak yang nabi dulu yang menyebut adalah nabi Ibrahim. Ya benar, karena tadi nabi penerima surga itu hanya ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ibu Aura, kalian berpaham dari materi yang saya sampaikan tadi karena kalian sudah benar semua menjawab pertanyaan tadi. Sebelum ibu pelajaran ini tutup, jadi kesimpulan dari kita hari ini yaitu iman kepada ketika Allah itu berarti percaya yakin bahwa Allah telah dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memberikan kepada kepada rasulnya sebagai kebenaran hidup, dan sungguh itu sungguh adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah yang seperti katakan ibu yang seperti yang ibu katakan di awal tadi. Kita Allah itu tadi ada 4. Kita Taurat, kita Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Dan sungguh ada 2 penerimanya.
belajar kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.